Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin soal jebakan pikiran yang tanpa sadar sering banget mempengaruhi keputusan besar kita. Mulai dari milih jurusan sampai ngerencanain karir. Dan kita akan mulai pembahasannya dengan sebuah kisah yang luar biasa menarik dari zaman Perang Dunia Kedua. Oke, coba bayangin kita kembali ke masa Perang Dunia Kedua. Waktu itu, militer Amerika Serikat lagi pusing tujuh keliling. Mereka punya teka-teki besar. Gimana caranya bikin pesawat pengebom mereka lebih kuat, biar nggak gampang ditembak jatuh sama musuh. Jadi, setiap kali ada pesawat yang berhasil pulang dari misi, mereka langsung memeriksanya. Dan mereka nemuin pola yang aneh banget. Pesawat-pesawat ini penuh lubang peluru di bagian sayap, badan, dan ekor. Tapi ada bagian yang anehnya justru bersih, yaitu kokpit dan mesinnya. Nah, sekarang giliran kamu. Kalau kamu adalah insinyur di zaman itu, dan kamu cuma punya persediaan lapisan pelindung yang terbatas, bagian mana yang bakal kamu perkuat? Intuisi pertama kita pasti bilang, ya perkuat dong bagian yang paling banyak lubang pelurunya, bener kan? Nah, disinilah ceritanya jadi seru banget. Jawaban yang kelihatannya paling logis, itu ternyata salah total. Dan muncullah seorang ahli statistik bernama Abraham Wald yang melihat sesuatu yang nggak dilihat orang lain. Idenya Wald ini benar-benar di luar nalar tapi jenius. Dia sadar kalau militer itu cuma menganalisis pesawat yang selamat, pesawat yang berhasil pulang. Artinya apa? Pesawat yang tertembak di kokpit dan mesin, area yang kelihatan bersih itu nggak pernah kembali. Mereka jatuh. Jadi data yang paling penting justru ada pada pesawat-pesawat yang hilang itu. Nah, inilah yang disebut survivorship bias atau bias kebertahanan. Ini adalah kesalahan logika di mana kita cenderung menarik kesimpulan yang terlalu optimis karena kita cuma melihat data dari mereka yang berhasil, yang selamat, sambil total mengabaikan data dari mereka yang gagal, yang tidak terlihat. Jadi, poin utamanya adalah ini tuh bukan cuma sekedar cerita perang jadul. Bias ini adalah jebakan nyata yang mempengaruhi keputusan kamu sebagai mahasiswa mungkin, ya setiap hari, terutama waktu kamu lagi merencanakan masa depan. Kamu pasti sering banget kan dengar atau bahkan mikir kayak gini. Kita lihat miliarder yang drop out kuliah atau influencer yang sukses besar, terus kita mikir, wah kalau mereka bisa, gue juga pasti bisa. Kita menjadikan cerita mereka sebagai patokan, tapi kita lupa. Kita cuma melihat segelintir yang berhasil dari ribuan bahkan jutaan orang lain yang mencoba jalan yang sama dan gagal. Penulis Nassim Nicholas Taleb ngingetin kita nih, cerita-cerita sukses itu seringkali sengaja atau tidak sengaja melupakan peran besar dari faktor acak dan keberuntungan. Narasi yang kita dengar tuh selalu soal kerja keras dan skill, padahal kenyataannya jauh lebih rumit dari itu. Coba kita lihat perbandingan ini biar lebih jelas. Ada bidang yang didominasi keahlian, kayak koki. Kalau dia jago, hasil masakannya kemungkinan besar akan enak terus, bisa diulang. Tapi ada juga bidang lain, kayak main saham atau bahkan bikin startup, di mana keberuntungan dan faktor acak itu perannya gede banget. Mengabaikan faktor keberuntungan ini bisa fatal akibatnya. Oke, jadi sekarang kita udah paham nih jebakannya apa. Terus, gimana caranya biar kita sebagai mahasiswa yang lagi merancang masa depan bisa menghindarinya? Nah, mari kita bedah panduan praktis 3 langkah yang terinspirasi langsung dari cara berpikirnya Abraham Wald. Anggap aja ini semacam toolkit mental buat kamu untuk membuat keputusan studi atau karir yang lebih cerdas dan realistis. Yuk kita mulai dari langkah yang pertama. Langkah pertama ini yang paling krusial. Cari data yang nggak kelihatan. Jadi sebelum kamu memilih sebuah jurusan, coba deh cari tahu berapa persen sih mahasiswa yang pindah dari jurusan itu. Atau saat kamu mau merintis karir, jangan cuma ngobrol sama alumni yang sukses. Cari juga mereka yang pindah haluan. Dan tanya, kenapa rencana awal mereka nggak berjalan? Memahami kegagalan itu ngasih kita peta resiko yang jauh lebih akurat. Selanjutnya, jangan telan mentah-mentah cerita sukses. Jadilah seorang detektif. Ketika kamu baca kisah tentang pendiri startup yang sukses, coba bongkar ceritanya. Seberapa besar peran skillnya, dan seberapa besar peran karena, ya dia kebetulan ada di waktu yang tepat atau punya koneksi yang pas. Dengan begini, kamu nggak bakal kejebak meniru langkah-langkah yang mungkin udah nggak relevan lagi sekarang. Dan yang terakhir, semuanya balik lagi ke diri kamu sendiri. Tujuannya bukan untuk meniru pesawat orang lain, tapi untuk membangun pesawat yang paling pas buat kamu.
Kenali apa kekuatanmu, apa kelemahanmu, bangun rencana studi dan karir yang kokoh berdasarkan potensi unikmu, bukan cuma ngikutin jejak orang lain. Jadi, mari kita simpulkan semuanya. Dengan melihat kedua sisi, kesuksesan dan yang jauh lebih penting, kegagalan, kamu bisa membangun sebuah rencana yang jauh lebih cerdas dan matang untuk kehidupan akademis dan profesionalmu ke depan. Ingat ya, strategi yang cerdas itu bukanlah tentang menjamin kesuksesan 100%, tapi tentang membangun rencana yang tahan banting terhadap kegagalan. Dan itu cuma bisa kita lakukan dengan belajar dari kesalahan ribuan orang lain yang ceritanya tidak pernah kita dengar. Jadi, setiap kali kamu merencanakan langkah berikutnya, coba ajukan pertanyaan ini ke diri kamu sendiri. Pertanyaan ini akan mengubah caramu melihat dunia dan membantumu membuat keputusan yang jauh-jauh lebih bijaksana. Terima kasih sudah menyimak.